La Gazzetta dello Sport membagi pertandingan yang dimainkan Inter melawan Udinese kemarin menjadi dua bagian. Dalam laga tersebut, tim Nerazzurri seharusnya bisa menang dengan KO teknis, setelah 1 jam pertama jika ini adalah pertandingan tinju. Namun, permainan kembali terbuka karena tuan rumah kehilangan fokus, yang dipicu oleh pergantian pemain dari Inzaghi, sementara pergantian pemain dari Runjaic justru membangkitkan semangat Udinese. Sommer tampil bak Superman, dan meskipun kemenangan Inter tidak bisa disangkal, hasil imbang juga tidak akan menjadi kejutan. Perebutan gelar Scudetto kini menjadi persaingan antara dua tim, dengan Napoli sebagai satu-satunya pesaing utama. Namun, di masa depan, Inter harus menghindari penurunan performa seperti ini. Alasan yang bisa dimaklumi bagi Nerazzurri adalah bahwa mereka memasuki periode yang sangat padat. Selain itu, menghadapi lawan yang tampil seperti Udinese di 1 jam pertama, banyak pelatih mungkin akan memilih untuk mengistirahatkan Arnautovic yang tidak sepenuhnya fit serta melindungi Calhanoglu dan Di Marco dengan mempertimbangkan laga melawan Bayern Munich. Tim yang menang tidak perlu diubah. Itulah moto Simone Inzaghi untuk waktu yang lama, ketika ia sering mengandalkan skuad inti yang disebut sebagai titolarissimi. Namun, musim yang luar biasa penuh tantangan dan cedera bertubi-tubi memaksanya untuk meninggalkan prinsip tersebut. Hal ini tidak terjadi dalam kemenangan Inter melawan Udinese kemarin, dan mungkin juga tidak akan terjadi dalam derby Coppa Italia, melihat bagaimana Inzaghi menghindari pertanyaan soal Lautaro dalam konferensi pers. Kabar baik bagi Inter jelang laga melawan Milan adalah kembalinya Marco Arnautovic, yang mencetak gol pembuka dalam kemenangan atas Udinese di San Siro. Kemenangan ini mempertahankan momentum Nerazzurri setelah jeda internasional. Sebelum jeda, Inter meraih kemenangan penting di Bergamo atas Atalanta, sementara Napoli gagal menang melawan Venezia. Dalam laga ini, Di Marco kembali tampil gemilang setelah absen hampir sebulan. Ia memberikan 2 assist indah kepada Arnautovic dan Fratesi, membawa Inter unggul di babak pertama. Udinese mencoba bangkit di babak kedua setelah perubahan taktik dari pelatih mereka. Gol spektakuler dari Solet pada menit ke-72 menghidupkan harapan Udinese, tetapi Jan Sommer menjadi pahlawan dengan penyelamatan krusial, termasuk menahan peluang emas Lorenzo Lucca. Meski harus berjuang hingga peluit akhir, Inter akhirnya mengamankan 3 poin dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Dengan banyak pemain absen, termasuk Bastoni, Lautaro, Zielinski, Dumfries, dan Taremi, kemenangan ini menjadi sinyal kesiapan mereka menghadapi laga-laga sulit di bulan April. Derby Coppa Italia sudah di depan mata, dan Inter siap menjawab tantangan berikutnya. Sekarang, dengan semakin banyaknya kartu yang diterima, hukuman skorsing mulai berdampak bagi Inter. Seperti yang disoroti oleh La Gazzetta dello Sport, Inter akan menghadapi Parma pada laga berikutnya di Liga tanpa Nicolo Barella. Gelandang tersebut menerima kartu kuning kemarin dan karena sudah dalam status waspada, akumulasi kartu, ia harus absen saat timnya bertandang ke Stadion Tardini untuk menghadapi tim asuhan Cifu. Bukan hanya Barella yang absen, tetapi pelatih Simone Inzaghi juga tidak akan menemani tim dalam laga tandang ke Emilia-Romagna. Ia diusir wasit Civi karena memprotes keputusan yang tidak memberikan pelanggaran terhadap Korea. Di sisi lain, Inter akan kembali diperkuat oleh Alessandro Bastoni, yang kemarin absen setelah menerima kartu merah di Bergamo. Namun, Bastoni masih dalam status waspada dan berisiko terkena skorsing lagi. Absennya Barella menjadi tantangan bagi Inzaghi dalam rotasi pemain, terutama di lini tengah. Pelatih harus mempertimbangkan strategi mengingat Inter akan menghadapi derby Coppa Italia pada hari Rabu, diikuti dengan pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions. Selain itu, di 2 laga piala tersebut, Inter juga akan kehilangan Christian Aslani, yang masih menjalani skorsing. Civi tidak mencuri perhatian, dan ini bukan hal baru. Ia jarang meniup peluit dan sering melakukannya dengan buruk. Semua masalah muncul di babak kedua, di mana pendekatan ini justru memperburuk situasi. Pemain semakin emosional, bentrokan di lapangan meningkat, begitu pula protes dari bangku cadangan. Ia mendapat nilai cukup hanya karena keputusannya tidak memengaruhi hasil akhir. Namun, itu adalah nilai 6 yang sangat tipis. Begitulah analisis Corriere dello Sport, yang menyoroti kinerja kurang meyakinkan wasit dalam laga Inter versus Udinese. Salah satu keputusan yang dipertanyakan adalah pelanggaran terhadap Thuram, yang diinjak kakinya oleh Ehizibue, tetapi tidak mendapat peluit dari wasit. Ketegangan semakin meningkat di menit-menit akhir, yang berujung pada kartu merah untuk Simone Inzaghi akibat protes.
Insiden ini berawal dari keputusan Civi yang tidak memberi kartu kuning, yang seharusnya bisa berwarna merah, kepada Payero, setelah tackle dua kaki yang keras terhadap Barella. Padahal, insiden itu terjadi hanya beberapa meter dari posisi wasit. Beberapa insiden lain juga dipertanyakan, seperti pukulan Lukca terhadap Bisek yang tidak dihukum, serta keterlambatan pemberian kartu kuning kepada Aslani setelah pelanggarannya terhadap Pafundi. Selain itu, pelanggaran Bijol terhadap Korea juga luput dari perhatian wasit. Corriere dello Sport menilai bahwa satu peluit dari Civi di saat yang tepat bisa saja mencegah kekacauan yang terjadi di akhir pertandingan. Babak pertama yang luar biasa, tetapi babak kedua yang mengantuk. Begitulah cara Inter, menurut analisis Tuttosport, hampir membuang kemenangan mereka melawan Udinese. Dalam aksi solo Solet yang berujung pada gol, Korea tidak memberikan perlawanan. Barella enggan melakukan pelanggaran taktis karena berisiko mendapat kartu kuning, meskipun akhirnya tetap mendapatkannya di akhir laga, dan Sommer pun tidak menunjukkan refleks terbaiknya. Situasi ini mengubah jalannya pertandingan secara drastis dan menjelaskan mengapa Napoli masih memiliki harapan untuk menyalip Inter. Solet, yang tampil menonjol, tampaknya ingin menarik perhatian para petinggi Inter yang hadir di tribun, meskipun ia sendiri melakukan kesalahan saat mencoba memotong bola sebelum gol Arnautovic. Salah satu kelemahan terbesar Inter dalam laga ini adalah kegagalan mereka menutup pertandingan setelah mendominasi babak pertama. Setelah mengamankan kemenangan atas Udinese, Inter kini mengalihkan fokus ke derby Coppa Italia yang akan berlangsung lusa. Seperti yang disoroti oleh Gazzetta dello Sport, tim asuhan Simone Inzaghi akan kembali mengandalkan duo paling mematikan di Italia di sisi kiri, yakni Bastoni yang kembali ke skuad dan Di Marco, yang langsung tampil impresif setelah absen cukup lama. Dua kabar baik bagi Inzaghi, ditambah dengan gol dari Arnautovic dan Fratesi, yang sebelumnya jarang berkontribusi dari bangku cadangan. Namun, ada satu tanda tanya di lini tengah, siapa yang akan menemani Barella dan Calhanoglu? Barella dipastikan akan bermain sejak menit pertama karena ia terkena larangan bermain di laga melawan Parma. Sementara itu, Calhanoglu menjadi pilihan wajib mengingat Aslani yang terkena sanksi dan Zielinski yang cedera tidak tersedia. Slot gelandang ketiga masih diperebutkan oleh Mkhitaryan dan Fratesi. Di lini serang, Lautaro Martinez baru kembali berlatih kemarin dan kemungkinan hanya akan masuk dalam daftar pemain cadangan. Sementara itu, peluang Arnautovic untuk tampil sebagai starter meningkat setelah golnya kemarin, sementara Taremi masih mengalami masalah pubalgia yang menghambat kesiapannya untuk laga penting ini. Kehadiran Luciano Spalletti di tribun Stadion Meazza kembali memanaskan perdebatan mengenai kemungkinan pemanggilan Francesco Acerbi ke tim nasional Italia untuk pertandingan mendatang, terutama laga melawan Norwegia yang diperkuat Erling Haaland pada 6 Juni mendatang. Menurut Tuttosport, bek tengah Inter itu kembali menunjukkan performa khasnya di hadapan pelatih timnas. Spalletti tampaknya tetap teguh pada pendiriannya, tetapi masih ada waktu sebelum Juni tiba. Tidak menutup kemungkinan akan ada komunikasi antara keduanya. Sejak mengalami cedera jelang Piala Eropa terakhir, Acerbi belum pernah lagi dipanggil ke timnas, terutama karena faktor usianya. Federico Di Marco terpilih sebagai Man of the Match dalam kemenangan Inter Milan atas Udinese dalam laga Serie A yang berlangsung kemarin. Penghargaan ini diberikan oleh Lega Serie A sebagai pengakuan atas penampilan impresifnya di pertandingan tersebut. Dalam wawancaranya dengan La Domenica Sportiva, bek sayap Inter itu mengungkapkan kebanggaannya atas performa tim. Kami memainkan pertandingan yang sangat baik. Memang ada sedikit kesulitan di akhir laga, tetapi yang terpenting adalah meraih kemenangan, dan kami senang dengan itu, ujar Di Marco. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan bahwa Inter dalam kondisi optimal menjelang momen krusial musim ini. Kami adalah tim besar, wajar jika kami harus berjuang di semua kompetisi, dan kami sangat senang melakukannya, tambahnya. Dengan performa yang terus meningkat, Inter semakin percaya diri menghadapi sisa musim, termasuk persaingan di Serie A dan kompetisi lainnya. Michael Fabbri telah dipilih oleh Asosiasi Wasit Italia, AIA, untuk memimpin pertandingan Milan versus Inter, leg pertama semifinal Coppa Italia, yang akan berlangsung pada Rabu, 2 April, pukul 21 waktu setempat di San Siro. Wasit asal Ravenna ini akan dibantu oleh Preti dan Baccini sebagai asisten wasit, sementara Airoldi bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, Abiso akan mengawasi jalannya pertandingan dengan bantuan Di Bello. Sementara itu,
Pertandingan semifinal lainnya antara Empoli dan Bologna akan dipimpin oleh Zufferli. Mehdi Taremi menjalani pemeriksaan medis pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dalam pernyataan resmi, Inter mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketegangan pada otot aduktor paha kiri. Kondisinya akan dievaluasi kembali minggu depan, seperti dilaporkan di situs resmi Inter.it. Mantan penyerang Porto, yang baru saja membawa Iran lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mencetak 2 gol, dipastikan absen dalam leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan serta laga tandang ke Parma. Fabio Capello memberikan analisisnya terhadap pertandingan terakhir Serie A dan menyoroti duel mendatang antara Inter dan Milan. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih kenamaan itu membagikan pandangannya tentang laga penting ini. Capello menilai kecil kemungkinan terjadi kejutan, terutama setelah melihat performa Inter saat menghadapi Udinese dan Milan ketika melawan Napoli. Jika kedua tim mengulang permainan seperti di babak pertama laga mereka sebelumnya, sulit membayangkan pertandingan yang seimbang. Namun, derby selalu memiliki dinamika tersendiri. Dalam 3 pertemuan terakhir, Milan datang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ujar Capello. Menurut Capello, pertandingan ini memiliki arti lebih besar bagi Milan dibandingkan Inter. Inter masih bersaing dalam 3 kompetisi, dengan Liga Champions dan Scudetto sebagai prioritas utama. Sementara bagi Milan, kekalahan dari Napoli praktis membuat peluang mereka di Serie A semakin kecil. Capello menyoroti performa Inter yang solid dan fokus ketika menghadapi Udinese. Ia menilai ada 2 aspek yang menonjol dari laga tersebut. Di Marco adalah pemain spesial. Saat ia mendapatkan ruang di sayap, ia selalu menciptakan ancaman dengan crossing yang akurat. Selain itu, Thuram telah kembali ke performa terbaiknya, yang menjadi nilai tambah bagi Inter. Namun, Capello juga mengkritisi penurunan performa Inter di akhir laga melawan Udinese. Mereka terlalu santai dan merasa nyaman dengan keunggulan yang ada. Setelah gol dari Solet, Inter kesulitan kembali menemukan ritme mereka. Sepak bola bukan seperti listrik yang bisa menyala kembali hanya dengan menekan sakelar. Inzaghi pun terlihat frustrasi dan akhirnya diusir oleh wasit. Capello menyoroti keputusan Simone Inzaghi dalam melakukan pergantian pemain, terutama saat menarik keluar Calhanoglu. Dia mengambil risiko, tapi beruntung Sommer tampil gemilang dan menyelamatkan hasil akhir. Kiper ini tidak hanya kuat di bawah mistar, tetapi juga mahir dalam mengontrol bola dengan kakinya, tutup Capello. Laga derby antara Inter dan Milan diprediksi akan berlangsung sengit, terutama bagi Milan yang masih mencari konsistensi di musim ini. Mampukah Rossoneri membalikkan keadaan atau Inter kembali menunjukkan dominasinya? Kita tunggu hasilnya di lapangan. Arrigo Sacchi memberikan analisisnya setelah laga Serie A akhir pekan lalu. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Sacchi menilai bahwa meskipun Napoli tidak tampil dalam performa terbaik mereka, kemenangan atas AC Milan tetap memastikan Partenope dalam persaingan menuju Scudetto. Sacchi mengakui bahwa tim asuhan Antonio Conte tampak kelelahan. Mereka masih muda dan berjuang mati-matian di setiap bola. Conte berusaha membawa mereka ke garis finish dengan menuntut usaha maksimal dari para pemainnya. Dia tahu betul bahwa Inter sangat kuat dan tidak mudah untuk mengejar mereka, ujar Sacchi. Namun, ia yakin Napoli akan tampil lebih baik dalam beberapa pertandingan mendatang. Conte adalah sosok yang pantang menyerah. Dia tidak memberi lawan sedikit pun celah. Saya yakin Napoli akan semakin solid dan tampil lebih segar, tambahnya. Selain membahas Napoli, Sacchi juga mengomentari Inter Milan, yang baru saja meraih kemenangan atas Udinese. Ia menyoroti performa Inter yang dominan di babak pertama namun terlihat menurun di babak kedua. Mereka unggul secara permainan di awal laga, tetapi kemudian mulai bermain santai. Ini berbahaya karena pertandingan belum berakhir sampai wasit meniup peluit panjang, katanya. Menurutnya, Simone Inzaghi harus lebih cermat dalam mengelola energi timnya. Inzaghi telah membangun tim yang menarik dan sangat efektif. Namun, dengan jadwal padat di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, rotasi pemain menjadi kunci keberhasilan mereka, tutup Sacchi. Dengan sisa musim yang masih panjang, baik Napoli maupun Inter harus tetap fokus jika ingin merebut gelar juara. Namun, Sacchi tetap menilai bahwa Nerazzurri masih menjadi kandidat terkuat untuk meraih Scudetto musim ini.